Begitu juga jabatan, Bu, ya kan? Orang presiden udah misalnya 1 periode pengen 2 periode. Akhirnya apa? Enggak cukup dia 2 periode, pengen nambah 3 periode. Nah itulah nafsu. Ketika apa? Ketika nggak dibatasin pengen terus-terusan. Kepala daerah ya kan? Aturan main cuman 5 tahun, pengen sampai dia demo di gedung DPR pengen jadi 9 tahun. Kenapa itu? Itu tadi, wan nafsu raghibatun idza raqabtaha. Yang namanya nafsu akan selalu menginginkan sesuatu jika dia diberi kesempatan. Makanya benar, Bu, ini kan karakter dasar manusia. Makanya benar kalau kata Allah apa? Terkait jabatan, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, wa tuzillu man tasha, dan dicabut dari siapa yang dikehendaki. Kenapa, Bu? Ketika memberi Allah bilang wa tu'izzu, memberi, tapi terkait diambil itu bahasanya dicabut sama Allah. Kenapa, Bu? Ini menggambarkan karakter dasar manusia. Ketika diberi jabatan kagak mau lepas, pengennya digenggam aja. Maka wajar kalau Allah menggunakan kata wa tuzillu man tasha, dicabut sama Allah. Cara Allah nyabut bagaimana? Ya bisa jadi ketika pemilihan kalah dia, atau bisa jadi ketika mati lepas jabatan dia. Kenapa, Bu? Ya karakter manusia seperti itu. Ketika apa? Wan nafsu raghibatu idza raghabtaha. Jiwa akan selalu menginginkan sesuatu jika dia diberi kesempatan. Cuman yang perlu kita ingat apa? Wa idza turaddu ila qalili taqna'u. Namun jika dia dikembalikan kepada keadaan yang terbatas, dia akan merasa cukup. Oh iya, gua umur udah tua, kasih kesempatan yang muda lah, ya kan, buat regenerasi seterusnya. Kan begitu. Karena pada akhirnya sukses enggaknya seorang pemimpin ketika dia bisa meregenerasi kepemimpinannya seperti itu. Kan itu terkait apa? Terkait jabatan. Begitu juga terkait kesenangan. Laki-laki juga kalau dikasih misalnya kesenangannya diumbar, pengennya mah kawin lagi ya. Bahkan kalau Allah nggak batasin 4 bisa lebih. Makanya Allah aja sampai ngebatasin 4. Kenapa, Bu? Sampai Allah ngebatasin 4. Ya karena memang sebelum Islam dulu orang poligami lebih dari 4. Maka dibatasin sama Allah 4. Tapi sekali lagi kalau misalnya itu laki-laki kembali kepada wa iza turaddu ila qalili taqna'u, kalau dia kembalikan kepada keadaan yang terbatas, maka taqna'u, maka dia bakal qanaah. Ya artinya apa? Nyadar lah ya lah, gue usaha begini doang pengen kawin lagi. Gak pantas kan begitu. Misalnya kalau misalnya dia sadar, cuman terkadang itu orang nggak ingat ke kesadaran yang kesitunya begitu. Lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iri pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan bahas surah Yusuf ayat ke-55. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat yang ke-55 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
qala ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Qala berkata Yusuf, ij'alni jadikanlah aku ala khazainil ardh bendaharawan negeri ini sesungguhnya aku hafizun, itu adalah orang yang pandai menjaga, alimun, dan aku juga orang yang berpengetahuan. Nah, di dalam tafsir ini Syekh Syarawi mengatakan wa hadza qawlu ta'qidu li siqati Yusufa annal qadima fi hadzal baladi yahtaju li hikmati idarati. Nah, jadi kalau kata Syekh Syarawi, ucapan ini itu menegaskan bahwa Nabi Yusuf memiliki keyakinan bahwa annal qadimah, yaitu bahwa terkait masa depan negeri ini itu yahtaju, itu membutuhkan lihikmati idarati, membutuhkan kebijaksanaan dalam pengelolaan. Terlebih ketika itu kan negara Mesir akan dihadapkan satu masa, yaitu satu musibah paceklik itu 7 tahun yang akan datang. Maka Nabi Yusuf merasa bahwa Nabi Yusuf harus tampil, yaitu menjadi bendaharawan negeri. Dan untuk juga meyakinkan, yaitu Nabi Yusuf mengatakan, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, alimun, dan juga berpengetahuan. Nah, di dalam tafsir ini juga Syekh Syarawi mengatakan waqad yaqulu qail, mungkin sebagian orang akan bertanya atau akan berkata, alaysa fi qawli Yusufa subhatu wa talabil wilayah. Bukankah dalam perkataan Yusuf itu ada apa? Subhatu talabil wilayah. Terdapat kesan bahwa Nabi Yusuf ini meminta jabatan. Kan begitu? Jadi ada kesan bahwa Nabi Yusuf ini meminta jabatan. Sedangkan kita semua sama-sama tahu di dalam sebuah kaidah, wal qaidatun taqul, di dalam kaidah kan dikatakan inna talibal wilayah la yuwalla. Barang siapa atau sesungguhnya orang yang meminta jabatan itu tidak akan diberikan jabatan. Bahkan Rasulullah juga dalam hadis itu kan melarang memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kok Nabi Yusuf ucapannya itu ada kesan bahwa Nabi Yusuf meminta jabatan, kan begitu? Jelas. Nah, yang perlu kita ketahui dalam tafsir ini Syekh Syarawi juga mengatakan fa Yusufullahi lam yatlub wilayah. Adapun Nabi Yusuf itu tidak meminta jabatan, walakinna talabal islah liyattakhidha min islahihi, akan tetapi Nabi Yusuf meminta perbaikan untuk memperbaikinya. Sebagai apa? Sabiran li da'watihi wa tahqiqan li risalatihi, sebagai jalan untuk dakwahnya dan untuk mewujudkan misinya. Nah, jadi permintaan Nabi Yusuf di sini itu bukan permintaan terkait bahwa Nabi Yusuf meminta jabatan, bukan. Tapi permintaan Nabi Yusuf adalah permintaan bahwa Nabi Yusuf ingin melakukan apa? Perbaikan. Manajemennya diatur. Kenapa? Karena Nabi Yusuf merasa bahwa kalau bukan Nabi Yusuf yang ngelola, ini negara Mesir bisa hancur-hancuran. Maka Nabi Yusuf tampil sebagai orang yang merasa bertanggung jawab terhadap negerinya, bukan orang yang meminta jabatan. Dan ini juga bisa dijadikan dalil bahwa meminta jabatan itu nggak diharamkan. Ketika kapan? Ketika seseorang ya kan meminta jabatan itu niatnya tulus, ikhlas untuk melakukan perbaikan, bukan untuk memperkaya diri. Tapi kan yang ada pada kenyataan sebaliknya. Orang-orang mencalonkan diri ya kan terkait jabatan tertentu, baik itu caleg atau apapun itu. Ya kadang-kadang tujuannya apa? Untuk apa? Untuk kemajuan partainya, untuk kelanggengan hidupnya, itu yang terjadi. Makanya Rasulullah itu melarang begitu.
Sebagai contoh ya seperti kayak misalnya nih, saya selalu mengumpamakan, misalnya kita berada di satu kapal, ya kan. Nah, kapal itu angin kencang bertiup, badai itu datang, situasi kan kacau. Hingga kapten kapalnya itu kebingungan, Bu. Dan kita kan orang yang tahu nih bagaimana menangani kondisi ini ya. Nah, kalau misalnya kita tahu bagaimana menangani kondisi di mana kita ada di tengah laut, badai itu tiupnya nggak karuan, situasi kacau, maka apa? Ya ambil alih. Tujuannya apa? Demi keselamatan bersama. Ya udah mau nggak mau karena kita ahlinya, kita bilang, "Ya udah kapten serahkan permasalahan ini sama saya." Nah, seperti itu yang dilakukan Nabi Yusuf ketika ketika itu, Bu. Nah, juga terkait akhirnya kan Nabi Yusuf dipilih tuh, dipilih jadi bendaharawan negeri itu, maka Nabi Yusuf pun menetapkan setiap yang ingin mendapatkan makanan dia harus membayarnya dengan emas atau perak. Jadi orang itu nggak sembarangan minta makan sama negara, kecuali dia harus menebusnya dengan apa? Dengan emas, dengan perak. Nah, kalau misalnya dia nggak punya emas, bisa ditebus dengan apa? Dengan permata atau hewan ternak. Yang jelas nggak ada istilah makan gratis ketika itu. Semuanya harus bayar. Tujuannya apa, Bu? Tujuan itu tadi menekan pemborosan, begitu. Dan jikapun enggak, kadang-kadang sampai ada yang dia menawarkan anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Itu saking apa, Bu, nggak ada makan gratis. Semuanya harus bayar, semuanya harus ada usahanya. Dan itu Nabi Yusuf sangat tegas, Bu, mengatakan apa terkait masalah masalah itu. Makanya kan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah mengingatkan, apa kalau kata Rasulullah, "Al-mu'minu yaqulu bi ma'i wahidin." Seorang mukmin itu makan dengan satu usus. Wal kafiru yaqulu bi sab'ati am'ain. Sedangkan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Nah, maksudnya apa, Bu, Rasulullah ngomong begitu? Nah, jadi maksudnya ini adalah perbandingan cara makan orang yang beriman dengan orang kafir. Nah, hadis ini mengandung bahwa kalau orang dia benar beriman, maka cara makannya dia akan lebih sederhana, terkendali, nggak berlebihan, nggak boros. Dan juga yang dimaksud satu usus di sini, Bu, itu menggambarkan apa, Bu? Kontrol diri yang dimiliki orang beriman ketika dia makan itu sekedar cukup untuk apa? Kebutuhan fisiknya, udah nggak lebih. Makan itu yang membuat fisik aja. Nah, sedangkan orang kafir sebaliknya, Bu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud kafir di sini itu nggak selalu merujuk kepada orang yang nggak beragama, bukan. Tetapi melainkan lebih kepada perilaku yang dia mengabaikan petunjuk Tuhan. Ya, orang beriman juga bisa masuk kategori kafir ketika terkait masalah ini. Yaitu kapan? Ketika dia nggak mengindahkan aturan daripada Islam. Islam kan mengajarkan hemat. Ya kan, ketika pun kita makan, ya udah cukup sekedar apa? Sekedar buat memenuhi kebutuhan tubuh kita. Kadang-kadang kan zaman sekarang kagak. Kita makan yang ini karena viral, ikut-ikutan. Ya kan begitu. Kita makan begini biar kelihatan gaya, makan di restoran ini. Itu kan apa artinya? Ternyata kita makan bukan cuma dengan satu usus, tapi banyak usus. Karena kalau misal orang beriman itu maksudnya makan dengan satu usus, ya udah nggak ada lain, nggak ada bukan. Tujuannya untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau misalnya dengan nilai plus ini dan itu, viral ini dan itu, maka apa? Ya udah perilaku kita termasuk perilaku orang yang kafir. Dan sekali lagi, kafir ini nggak selalu merujuk kepada orang yang nggak beragama, tetapi orang yang nggak mengindahkan daripada aturan-aturan agama, begitu. Nah, makanya, Bu, di sini Syekh Sarawi mencantumkan satu bait syair, syair Arab, yang di mana di sini dicantumkan apa? "Wan nafsu raghibatun idza raggabtaha." Kalau kata di bait itu apa? Wan nafsu, jiwa itu raghibatun, akan selalu menginginkan sesuatu idza raggabtaha, jika dia diberi kesempatan.
Wa idza turaddu ila qalili taqna'u. Namun jika dia dikembalikan ila qalili, atas keadaan dirinya yang terbatas, yang sedikit, taqna'u, maka dia akan merasa cukup. Nah, bait pertama dikatakan apa, Bu? Wan nafsu raghibatun, dan nafsu kalau dia jika selalu menginginkan sesuatu dan dia diberi kesempatan, idza raghabtaha, dia akan selalu menginginkan. Nah, ini, Bu, nafsu ini terkait banyak hal. Nah, contohnya makanan. Kalau yang namanya kita terkait makanan, kalau misalnya nafsu kita diumbar, dibiarin, itu apa, Bu? Kita akan makan seapapun, seperti misalnya nanti nih bulan puasa, ya kan? Itu, Bu, ketika kita cari buat bukan apa aja kita pengen beli, ya kan? Beli ini, beli itu. Kenapa, Bu? Karena kita membiarkan nafsu kita. Maka ketika nafsu itu diberi kesempatan, udah apa aja dia pengen. Tapi yang perlu kita ketahui, wa idza turaddu ila qalili taqna'u. Yaitu apa? Namun jika dikembalikan kepada keadaan yang terbatas, ia akan merasa cukup. Maksudnya apa? Ingat, emang lambung lu segede apa sih? Perut lu segede apa sih sampai apa aja lu mau beli? Kan gitu. Nah, kalau misalnya kita kembalikan kepada ukuran perut, iya juga ya. Ah, udahlah ini sama ini aja dah. Kan begitu. Itu terkait makanan. Dan juga nafsu terkait apa, Bu? Terkait harta. Sama, terkait harta juga. Apa aja pengen kita beli. Kan begitu. Beli ini, beli itu. Apa aja lah pengen kita beli. Tapi kalau kita misalnya kembalikan wa idza taruddu ila qalili taqna'u, kita kembalikan kepada sedikitnya atau terbatas keadaan kita, maka apa kita kan merasa cukup. Apa aja dibeli, rumah seuprit misalnya. Apa aja itu isinya, apa aja ada. Nah, kalau misalnya kita cermin ke ukuran rumah, iya ya jangan apa juga beli, udah pada muat, rumah gua perabot semua misalnya. Kan begitu. Itu terkait apa? Harta. Begitu juga jabatan, Bu. Ya kan? Orang presiden udah misalnya 1 periode pengen 2 periode. Akhirnya apa? Enggak cukup dia 2 periode, pengen nambah 3 periode. Nah, itulah nafsu. Ketika apa? Ketika nggak dibatasin pengen terus-terusan. Kepala daerah, ya kan? Aturan main cuman 5 tahun, pengen sampai dia demo di gedung DPR, pengen jadi 9 tahun. Kenapa itu? Itu tadi, wan nafsu raghibatun idza raqabtaha. Yang namanya nafsu akan selalu menginginkan sesuatu jika dia diberi kesempatan. Makanya benar, ini kan karakter dasar manusia. Makanya benar kalau kata Allah apa? Terkait jabatan, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, wa tuzillu man tasha, dan dicabut dari siapa yang dikehendaki. Kenapa, Bu? Ketika memberi Allah bilang wa tu'izzu, memberi. Tapi terkait diambil itu bahasanya dicabut sama Allah. Kenapa, Bu? Ini menggambarkan karakter dasar manusia. Ketika diberi jabatan kagak mau lepas, pengennya digenggam aja. Maka wajar kalau Allah menggunakan kata wa tuzillu man tasha, dicabut sama Allah. Cara Allah nyabut bagaimana? Ya bisa jadi ketika pemilihan kalah dia, atau bisa jadi ketika mati lepas jabatan dia. Kenapa, Bu? Ya karakter manusia seperti itu. Ketika apa? Wan nafsu raghibatu idza raghabtaha. Jiwa akan selalu menginginkan sesuatu jika dia diberi kesempatan. Cuman yang perlu kita ingat apa? Wa idza turaddu ila qalili taqna'u. Namun jika dia dikembalikan kepada keadaan yang terbatas, dia akan merasa cukup. Oh iya, gua umur udah tua, kasih kesempatan yang muda dah, ya kan, buat regenerasi seterusnya. Kan begitu. Karena pada akhirnya sukses enggaknya seorang pemimpin ketika dia bisa memberikan apa, ketika dia bisa apa, meregenerasi kepemimpinannya, seperti itu. Kan itu terkait apa? Terkait jabatan. Begitu juga terkait kesenangan. Laki-laki juga kalau dikasih misalnya kesenangannya diumbar, pengennya mah kawin lagi ya. Bahkan kalau Allah nggak batasin 4, bisa lebih. Makanya Allah aja sampai ngebatasin 4. Kenapa, Bu? Sampai Allah ngebatasin 4. Ya karena memang sebelum Islam dulu orang poligami lebih dari 4. Maka dibatasin sama Allah 4.
Tapi sekali lagi kalau misalnya itu laki-laki kembali kepada wa iza turaddu ila qalili taqna'u. Kalau dia kembalikan kepada keadaan yang terbatas, maka taqna'u, maka dia bakal qanaah. Ya artinya apa? Nyadar lah, yalah gua usaha begini doang pengen kawin lagi. Ya kagak pantes, kan begitu misalnya kalau misalnya dia sadar. Cuman terkadang itu orang nggak ingat ke kesadaran yang ke situnya, begitu. Makanya kan kemarin di ayat sebelumnya, Bu, kita kan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya yang namanya nabung. Dan namanya nabung itu nggak akan bisa, Bu, kalau di dalam ayat yang sebelumnya, illa qalilam mimma ta'kulun, kecuali kita makannya sedikit. Artinya, sekaya apapun ibu nggak akan bisa pernah nyelengin, kecuali ibu menyedikitkan keinginan. Tetap aja. Dan begitu juga walaupun kita yang pas-pasan, bisa sebenarnya kita nyelengin kalau kita sekali lagi illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali kita dengan cara menyedikitkan makan, maksudnya dihemat-hemat. Karena kalau nggak hemat-hemat nggak bisa maksain buat kita untuk nabung. Nah begitu juga kelanjutan ayat, wa kadzalika makanna li Yusufa, dan demikianlah kami tempatkan atau berikan kedudukan kepada Yusuf bil ardi, di muka bumi ini, yatabawwa minha haitsu yasha, dan juga kami berikan dia tempat tinggal minha, di Mesir itu, haitsu mayasa, sesuai dengan yang dia kehendaki, nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajral muhsinin. Nah jadi Bu, ayat yang selanjutnya ini kan dikatakan apa? Dan demikianlah kami memberi kedudukan Yusuf di negeri Mesir ini, dan juga untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Nah, di sini kan dikatakan, Bu, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Artinya apa, Bu? Rumah Nabi Yusuf ini banyak. Bukan cuman tinggal di satu tempat, Bu, Nabi Yusuf. Di rumah misalnya kayak kita nih, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Papua ada, ya kan? Pokoknya di setiap pulau itu ada. Kalau kita di Indonesia. Nah, Nabi Yusuf itu juga sama, Bu. Rumahnya di semua wilayah itu ada. Nah, tapi yang perlu kita ketahui, Bu, kalau kata Sesarawi, dari ayat ini itu dapat dipahami kalau kata Sesarawi bahwa Nabi Yusuf memiliki rumah itu lebih dari satu tempat. Bukan tetapi Nabi Yusuf, Bu, memiliki rumah dari satu tempat, ini bukan tanda kemewahan. Bukan tanda Nabi Yusuf ini orang kaya, bukan. Tapi sebagai tanda tanggung jawab yang membawa manfaat buat masyarakat sekitar. Contoh misalnya kan, kalau misalnya rumah presiden SBY di Cikeas, itu pasti di daerah Cikeas atau segala akses yang menuju ke Cikeas pasti cakep. Kenapa, Bu? Ya karena di situ rumah presiden. Atau misalnya Cendana Soeharto, maka terkait akses atau jalan ke rumah ke Cendana itu pasti bagus, ya kan? Karena apa? Ada pemimpin di situ. Nah, begitupun Nabi Yusuf, Bu. Rumahnya di sini, rumahnya di situ, nggak ada lain, nggak ada, bukan. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya pengen deket sama rakyatnya, pengen memastikan bahwa rakyatnya itu makmur. Bukan dengar laporan katanya, ya kan? Ya seperti kemarin misalnya Pak Jokowi ke Lampung. Coba kalau ketika itu Jokowi kagak ke Lampung, hancur-hancur terus gitu rumah. Karena apa, Bu? Karena nggak diperhatikan sama pemimpin. Nah, adapun yang dilakukan Nabi Yusuf itu kayak begitu, Bu. Belusukan, bukan. Sekali lagi, bukan buat pencitraan, tapi bedanya. Nabi Yusuf belusukan, di mana aja punya rumah, di mana aja tinggal. Tujuannya apa? Tujuannya pengen tahu kondisi rakyatnya, pengen tahu kondisi masyarakatnya, sejahtera apa kagak. Bukan cuma di situ satu wilayah, di berbagai wilayah Nabi Yusuf punya tempat tinggal. Jadi mengindikasikan bahwa Nabi Yusuf orang yang sangat memperhatikan rakyatnya, peduli sama
rakyatnya. Dan begitu juga wa kadza nusibum birahmati man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Apa sih Bu yang dimaksud dengan muhsin? Jadi Bu, yang dimaksud dengan muhsin kalau kita bercermin kepada ayat Quran itu apa? Dikatakan, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Muhsin itu adalah orang yang sedikit sekali tidur di malam hari. Artinya dia suka tahajud. Maksudnya bukan berarti orang muhsin itu cuma orang tahajud, bukan. Jadi maksudnya orang yang berbuat ihsan adalah mereka yang melakukan lebih dari sekedar yang ditugaskan atau yang dibebankan kepada mereka itu ihsan. Begitu, Bu. Nah, itu orang ihsan kayak misalnya, sholat tahajud, ya kan? Itu kan perbuatan yang di luar kewajiban karena kita kan diwajibkan cuman sholat 5 waktu. Nah, kalau misalnya kita menyedikitkan tidur waktu malam terus sholat tahajud, maka kita ihsan. Tapi bukan berarti ihsan itu lebih baik kalau misalnya sholat 5 waktunya kagak, tau-tau sholat tahajud, geblek gitu malah, bukannya ihsan, nggak benar. Karena apa? Karena yang namanya ihsan itu dilakukan setelah kewajiban terpenuhi, begitu. Kayak misalnya apa? Kayak orang tua nih, kita sebagai apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kan harus lebih taat sama suami ketimbang orang tua misalnya. Tapi kan apa, tapi kan kita juga pengen berbakti sama orang tua. Nah, kalau misalnya suami ngizinin, "Lu sono urusin bapak lu." Nah, itu Bu, ngurusin bapak, itu adalah bentuk ihsannya kita sama orang tua. Dan bentuk menunaikan kewajiban kita, suami nyuruh. Jadi dapat double. Kita menunaikan kewajiban, kita melakukan sesuatu yang ihsan. Apalagi kalau ada suami nyuruh, "Urusin bapak lu." Itu udah enak banget, double dia dapat. Itu terkait definisi ihsan, begitu Bu. Wala ajral akhiratu khairal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan yang selalu bertakwa. Jadi Bu, di ayat ini atau ayat terakhir yang kita bahas, ini menggambarkan bahwa pahala akhirat itu lebih baik, gitu. Emang di dunia kita juga terkadang dapat pahala. Contoh, misalnya kita bagi orang nih, itu Bu biasanya pahala di dunia ketika kita bagi orang ada kesenangan, ada kebahagiaan. Maka kesenangan yang timbul, kepuasan yang timbul ketika Ibu bisa berbagi kepada orang susah, maka itu salah satu di antara bentuk pahala yang Allah berikan kepada kita di dunia. Nah, kalau di akhirat lebih dari sekedar puas, lebih sekedar bahagia Bu, akan dibayar lebih Allah dengan bayaran yang lebih baik, gitu. Makanya ya udah nggak ada istilahnya balasan yang lebih baik kecuali nanti balasan di akhirat. Dan juga dalam konteks dunia Allah memberikan balasan baik amal manusia, baik itu orang beriman maupun orang kafir. Artinya apa Bu? Di dunia nih balasan semua orang dapat, mau orang kafir kek, ya kan, mau orang Islam itu dapat semua rata. Buktinya apa? Betapa banyak orang-orang penemu-penemu yang dia agamanya non-muslim. Tetapi apa Bu, namanya dicatat dalam sejarah, dihargai. Nah, bentuk penghargaan orang terhadap tokoh-tokoh yang orang kafir, itu adalah bentuk pahala mereka di dunia. Tetapi ketika orang-orang kafir itu dapat pahala di dunia, tapi nanti di akhirat dia kagak dapat. Kenapa? Ya udah, kalau terkait dunia mah semua rata, dikasih. Tapi terkait nanti di akhirat nggak akan, belum tentu semuanya kebagian. Kenapa Bu? Karena ketika kita mau dapat kebagian pahala di dunia dan juga di akhirat, yang pertama, ya kita harus ikhlas juga. Harus karena Allah, bukan karena pengen diri, bukan karena pengen dihargai atau karena apa. Tapi ketika itu harus karena Allah. Nah, jadi Bu, inilah hikmah daripada apa yang telah kita kaji dari surah Yusuf ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi petunjuk bagi kita yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.